irisan yang paling jelas antara Talita dan Gisela? Kita pengen tahu di sini. Selain dari kebodohannya itu ya. Duh, maaf nih ketawanya kebanyakan. Itu ada sedikit. Ada ya. Namanya juga kan belajar hidup ya. Semua orang pernah punya Ya. masa-masa kurang pinternya gitu. Tapi juga di sini perannya tuh Talita tuh juga di dunia entertainment. Malah lebih ini ya, harusnya dia tuh memang selebriti gitu. Jadi ada sedikit mirip-miripnya gitu. Tapi kan banyak ngasih pesan juga di sini karena kalau kita lihat tadi Mas Reka cerita isu sosial yang terjadi di masyarakat, banyak juga yang tertipu daya oleh budi-budi di luar sana. Itu dia. Mulai dari yang emang mungkin nggak maksud ya, maksudnya kayak pada akhirnya mengecewakan, dan lebih ke yang banyak juga yang benar-benar emang udah ada modus operandinya gitu kan, banyak banget sekarang. Apa yang harus diantisipasi di sini kan bisa disampaikan melalui teman-teman media, melalui film Balas Budi. Apa yang mesti diantisipasi karena korban love scamming nggak cuma cewek loh, Gak cowok cuma juga. cewek, pokoknya siapapun yang terlihat rapuh ya Mas ya, siapapun yang terlihat sendiri, terlihat ada celah, itu sering banget jadi korban love scamming. Apalagi sekarang di era digital ini kayaknya gampang yang mau pakai muka siapa, ngaku-ngaku jadi apa, kita bisa chattingan berbulan-bulan tanpa tahu kalau itu semua penipuan gitu, itu sering banget. Nah ini jadi mesti Jadi hati-hati ya. tips and trick ya. Mas Reka ada nggak? Di Gisel ya? Iya dari Gisel apa Dari tips and Gisel, triknya? banyak-banyak berdoa sih. Benar supaya nggak dijahatin orang. Kalaupun dijahatin cepet ketahuannya. Sama mungkin apa-apa tuh lebih sabar, lebih jangan menggebu-gebu, dan lebih ada waktu yang dibuktikan, iya di cross check juga ke banyak sisi gitu. Kalau bisa tuh, kalau misalnya nih ada orang yang naksir banget sama kita, ya diterima aja kebaikannya, tapi jangan langsung percaya banget. Semuanya hanya bisa dibuktikan sama waktu. Terus bawa ke teman-teman deket kita, inner circle, keluarga yang kita percaya, supaya orang tuh juga bisa ikut liatin buat kita. Karena kadang-kadang dalam masa-masa promosi itu kita suka ngangah kan, Suka dibutakan ya. iya, buta banget. Suka semuanya kan kayaknya baik-baik aja di depan mata kita, tapi orang lain tuh bisa liatin biasanya buat kita yang emang benar-benar sayang ya. Gitu mungkin. Gitu dong, tepuk tangan buat Gisela Anastasia. Mas Reka, kita pengen tanya ke Mas Reka sebagai sutradara Mas. Ini kan treatmentnya menyenangkan sekali ya Mas. Ada kayak misi investigasi, ya kan? Dari teman-teman yang ada di sini, Michelle Zudit, Nika Nanjani, Gisela Anastasia dan Givina gitu ya. Ini gimana Mas ngobrol ke teman-teman cast sehingga tadi tetap girls-nya persahabatannya berasa, tapi investigasinya juga menarik untuk di-deliver Mas. Silakan. Ya sekali lagi, waktu lagi sebelum produksi ini naskah dibuat, terus sambil mendevelop naskah kita juga ketemu sama teman-teman cast-nya, terus satu persatu kita ngobrol saat itu ya gitu. Idenya tuh apa sih gitu, terus pengennya kayak gimana gitu. Nah dari situ karena buat kita tuh kita lagi waktu itu pengen bikin tentang girl power nih gitu ya, tentang woman support woman gitu. Jadi bikin sesuatu yang tapi kita nggak mau yang terlalu stressful gitu, jadi yang fun aja gitu. Nah lahirlah ide ini, terus kita satuinlah 4 orang ratu-ratu ini gitu. Ciwi-ciwi Ciwi-ciwi gitu. Terus ya udah, terus kita sama mereka tuh enaknya kita ngomong sekali mereka udah 2000 kali gitu. Kita cukup dikit aja kasihnya gitu, mancingnya dikit udah lahir sendiri. Mereka udah kayak kodratnya ya, perempuan sehari berapa kata ya. Betul. Pokoknya dari ngasih konsep pertama sampai terakhir tuh cukup fun prosesnya gitu ya, karena ya itu tadi gitu udah lama juga nggak ada ensemble cast cewek-cewek kayak gini kan, terus ya itu tadi gitu, untungnya teman-teman juga kita syutingnya tuh dengan badai kan ya, buat ya emang Jakarta tuh lagi cast kan lagi parah-parahnya juga gitu, tapi ya udah kita nikmatin aja gitu. Jadi emang fun banget sih, dan fun banget ya. Iya. Ya Kak Gisel gimana build chemistry dengan teman-teman girl power? Jadi mereka yang mobil mereka. Iya makanya Iya, kita pengen tahu. seandainya ada mereka di sini
Nah. kalian bisa ngelihat sendiri kita tuh kalau udah bareng gimana Iya. gitu. Selama syuting tuh kita wah seru sendiri, terus kita sama-sama ikut mikirin juga ini gimana dan kayaknya ya kita adalah tim promo pertama deh dari film ini dari masih di syutingan itu kita nanya ini boleh nggak sih kita bikin spill aman katanya, ya udah jadi kalau mau di scroll ke bawah kita tuh udah sempet posting tau nggak yang ini kita berlima ini gitu, jadi itu seru banget setiap ada kita bareng pokoknya pasti makan aja kerjaannya. Beneran Keseruannya berasa banget soalnya tadi ya teman-teman yang sampai ke film. Iya. Paling dekat cerita sama siapa sih kayak Gisel kalau lagi di lokasi? semuanya dekat, bahkan Yosi sendiri dia tuh kalau lagi nunggu kita bareng, jadi kayak biasanya kan suka ada yang nyendiri Iya, suka geng-geng cowok, geng-geng Iya, cewek ini gitu ya. enggak, dan dia tuh salah satu yang paling bawel juga dan vokal. Iya beneran deh. Jadi dia tuh memang sehangat itu. Iya. Dia juga sering kayak ngobrol soal keluarganya dan semuanya tuh bareng-bareng kita, jadi kayak saling banyak tukar cerita dan nasihat gitu berlima. Coba kita pengen tanya juga ke teman-teman media nih. Teman-teman media ada yang mau ngobrol dan bertanya langsung ke Mas Rika dan juga Kak Gisel. Boleh. Mau Silakan. nanyain tentang Yosi, Boleh. tentang Michelle juga kita kalau tahu kita Iya. jawab. Silakan ada yang mau tanya, boleh di tengah sini Fitnah. ada mikrofonnya, boleh minta mikrofon satu teman-teman. Ya sebentar ya Mas, lagi disiapin dulu mikrofonnya. Boleh pinjam ini dulu. Oke, silakan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, silakan. Saya dari Kabar Bintang. Namanya siapa Mas? Supri. Mas Supri, silakan Mas Supri. Bagi saya tadi kan diungkap belum pernah ngalamin love scamming. Mungkin bisa cerita dikit atau berbagi tips menghindari love scamming. Gitu. Terus kedua, di sini kan syutingnya tahun lalu ya. Ya. Iya. Dari kelihatan physically Mbak Gisel agak beda. Apakah di situ memang tuntutan peran atau memang lagi ada masalah gitu? Terus yang ketiga, Lebih apa tuh soalnya bedanya? Lebih cantik di sini, kayaknya makin cantik gitu ya Mas. Penonton masing-masing. Ketiga, hukuman apa sih yang tepat buat si Budi? Gitu. Oh, Masih, ini menurut Gisel apa Talita? ya dua-duanya. Oke, karena di film cantik, di sini cantik banget gitu, makin cantik maksudnya perubahannya. Iya, makanya biar bisa dijawab kan. Iya, Apa nih gimana? bedanya nih? Silakan Kak Gisel. Oke, tunggu satu-satu ya. Yang Maaf pertama. ya, ini otaknya emak-emak ini yang gimana? Agak ada bugsnya. Tips Pertama- menghindari love Oh, scamming. Oke, Mas Supri dari Bintang. Tips menghindari love scamming. Mungkin seperti yang tadi kita udah bahas ya, lebih jangan terlalu mudah percaya sama orang. Bukan yang ngajarin seuzon, tapi mungkin lebih waspada gitu. Ada cautiousnya sedikit sama orang. Apalagi kalau udah dikit-dikit ngebahas uang, minta transfer atau minta kirimin sesuatu, wah itu udah pasti indikasi jelas kalau itu adalah sebuah penipuan, Ya. ya kan? Dan biasanya tuh ciri-cirinya orang itu susah untuk diajak ketemu di dunia nyata. Ada aja gitu alasannya. Iya. Terus apalagi pertanyaan kedua? Yang kedua itu tadi di Oh momen iya, pada saat kenapa syuting. beda ya? Iya itu juga. Apa ya Mas? Iya, soalnya belum. Lebih apa dulu masalahnya? Soalnya waktu itu ada prosesnya sih. Saya emang pernah ke Korea tarik-tarik benang begitu. Kalau maksud yang sekarang lebih cantik, tapi kalau kebalik gimana? Kalau sekarang lebih jelek, Gak mungkin, gak bisa. Cantik terus ya. Cantik terus, Rugi kita dong. bingung ya, cantik terus. tapi aku tuh memang tipe yang ini berat badan juga yoyo Mas, gampang. Kalau lagi program lari banyak dikit, Yes. susut, lagi happy dikit, makan banyak ya mekar. Tapi yang nggak bisa hilang ya ini tulang pipinya tuh tinggi-tinggi aja, mau beratnya berapapun kayak gitu. Nah, terakhir apa hukumannya? Semoga menjawab ya Mas. Apa Yang hukumannya ketiga, pas untuk Budi dari Talita dan dari sudut pandang Kak Gisel? Jadi ada dua jawaban. Kalau Talita pengennya Budi dihukum gimana? Kalau dari Gisel pengennya Budi dihukum kalau gimana? Talita pengennya Talita tuh duitnya belum sempat ya. Belum. Jadi dia lebih ke mentalnya aja ya. Dari Talita cuman pengen dia tuh merasakan ganjarannya kalau pengen Budi tuh ketangkep basah Ya. dan ketahuan sama semua orang gitu. Kalau dari Gisel pribadi kepada Budi ya, Ya, ya sama lah. sama. Apa itu baik-baik? Kalau baik-baik nanti yang lain nggak tahu, nanti ketipu lagi banyak-banyak. Itu siap. Terima kasih Kak Gisel untuk Aduh, jawabannya. terima kasih pertanyaannya Mas. Siap. Deg-degan Selanjutnya loh ini. ada
Oke, silakan. Ada dari mana? Boleh? Iya, silakan. Boleh berdiri biar kelihatan ke depan. Nah, Halo, saya Firda dari jpnn.com. Mau nanya ke Kak Gisel. Kak Gisel kan di sini memerankan Talita. Kalau seandainya Kak Gisel berada di posisinya Talita nih, jadi korbannya Budi love scamming, mungkin reaksi pertama kakak tuh lebih ke secara emosional atau rasional sih sebagai korban dari love scamming ini. Terus mungkin kakak in real life pernah dengar atau ngeliat nggak sih orang yang menjadi korban love scamming seperti apa? Ya itu aja. Makasih. siap. Terima kasih Kak Firda. Terima Silakan. kasih, pertanyaannya bagus sekali Mbak Firda. Tadi gimana kalau dalam real life Ya, ya? apakah dengan Seandainya rasional mengalami hal ini, atau emosi dulu gitu? kalau aku ngebayangin ya jadi Talita, mungkin yang pertama banget muncul pasti emosional dulu, pasti. Kan jarang ya kita kalau dalam keadaan kepepet langsung rasional tuh agak one in a million. Pasti ada main perasaan emosi dulu. Itu yang pasti dirasakan. Baru habis gitu sebaiknya berpikir secara rasional untuk bisa ini menyelesaikan masalahnya seperti apa. Minimal bisa keluar dari lingkaran setannya dulu begitu. Tapi pastinya butuh bantuan pihak lain ya, karena kadang-kadang hal kayak gini. Nah ini yang tadi pertanyaan selanjutnya, gimana di kehidupan nyatanya kebanyakan itu korban love scamming itu nggak terbuka ya. Banyak kan karena pasti ada rasa malu, ada rasa tuh takut dinyek, dibully, apalagi kalau udah terlanjur yang gimana banget gitu atau habisnya banyak gitu kan, pasti nggak mau gitu cerita gitu, mungkin seperti itu. Nah padahal yang semestinya mungkin lebih sehat adalah ya berani mengakui aja ya ke yang terdekat gitu, tanpa takut dihakimi. Ya kalau dihakimin dikit ya udahlah ya, terima sendiri Demi kebaikan kedepannya gitu ya. Ya gimana emang Jadi korban ya dong ya kan, tapi jadi korban juga kita kan siapa yang mau gitu kan. Supaya bisa dapat support system yang benar untuk bisa bantuin ngarahin kita mesti ngapain nih habis gini gitu. Karena kalau sendiri kan cenderung kalut gitu ya. Kalau sama orang dan yang kita rasa percaya bisa bantu keluar dari masalah ini, mudah-mudahan bisa ambil tindakan yang tepat. Oke, terus tadi pernah nggak tuh di sekitar ada teman atau apa yang Pernah dengar? banget, Itu dan gimana? beragam ya, mulai dari yang gak nyampe ketipu karena habis gitu dicek fotonya itu adalah pakai foto orang, pakai foto bupati mana gitu, dicomot dari IG. Iya, dia ngaku-ngaku sebagai pribadi lain. Itu baru chattingan 2 minggu. Itu ketahuan jadi gone. Tapi temanku sempet kayak ngechat banyak gitu, kayak biar pokoknya orang tahu kalau dia tuh ke-gap gitu. Terus pernah ada juga yang udah sampai disuruh transfer uang, tapi juga akhirnya sadar nggak ke transfer. Tapi ada juga yang sampai pernah beneran udah habis banyak dan orangnya tuh nggak ada. Kejadian ya ternyata. Kejadian ya, beneran. sekitar. Tapi yang sampai ke transfer itu teman aku cowok. Cowok Kebetulan, bahkan malah jadi kebalik. yang jadi korbannya malah cowok ya. Iya, tapi yang cewek juga ada juga. Oh. Ada juga udah agak berumur gitu. Iya. Jadi beragam ya dan banyak loh. Jadi sebenarnya sama-sama ya, kalau peluang kena mah cewek sama cowok sama, bisa Iya. keduanya Cuman ya. mungkin cewek lebih banyak nggak sih Mas? Iya, secara dia lebih banyak mungkin karena kena. lebih rapuh mungkin. Iya, dan lebih- berpikir tadi ya kalau nggak cerita ke teman-teman, rasa emosinya jauh lebih tinggi ya. Jadi benar bisa sekali. gampang. Siap. Terima kasih Kak Gisel untuk jawabannya. Terima kasih. Siap. Ada lagi selanjutnya? Oh di atas sana ya, kita ke atas silakan. Ke atas dulu nih, tadi teman-teman di bawah sudah. Atas kanan, nanti atas kiri. Boleh dikasih lewat. Sebentar, iya. Kayaknya kalau temanya love scamming lumayan seru nih. Seru nih Pak. Jangan-jangan di antara sini, di antara teman-teman ada yang pernah nggak nih kena? Kena Atau nggak? hampir-hampir kena, ngaku coba sambil nunggu. Tadi kalau kena enggak, tapi kalau jadi Budi hampir katanya. Iya, jangan dong. Coy ya. Hampir jadi Budi. Silakan Mas. Selamat sore semua. Aku Raffi dari Cinepex, mau nanya ke Mas Reka, Mas, kenapa approach di film ini milik karakter utamanya bisa fourth wall break? Iya, Itu satu. ngobrol ke depan kamera sama penonton ya. Satu lagi, ada satu film Jepang yang saya suka judulnya Trespassers, mirip kayak gini, ngingetin banget. Apakah terinspirasi atau ada inspirasi dari film lainnya? Makasih. Oke, siap. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Silakan, Mas Raka. Terima kasih apresiasi. Kalau pakai breaking the fourth wall karena
pengen lebih apa ya, terasa lebih light tapi punya muatan gitu, karena ingin membawa penonton juga ikut dalam ceritanya gitu. Jadi ada interaksi antara karakter dengan isu dan kontennya sendiri gitu, dengan ceritanya sendiri. Terus apa ya, supaya berasa lebih dekat aja gitu ke audiensnya. Karena dan dari tadinya ini konsepnya nggak breaking the fourth wall, linear biasa aja, naratif biasa. Cuman begitu kita exercise, kayaknya ini pendekatannya lebih asik kalau dibawa ke breaking the fourth wall, karena terus ya itu banyak hal yang kita pertimbangkan banget gitu. Karena tadinya kalau kita bikin dengan yang normatif kayaknya jadi stressful ya gitu, dan jadi nggak ada pembeda antara konsep komedi romcomnya dengan ini gitu. Jadi kita kemudian exercise dengan banyak teman-teman kayak dari penulis sama dari kamera juga gitu. Terus kita exercise naskahnya, kita rubah lagi, terus kita ketemu dengan Giselle aja, Thalita akhirnya mengalami pergeseran secara konsep gitu. Karena kita ngeliat Giselle bawa ini gini, akhirnya kita bawa ini. Jadi emang ada kotak-kotak di masing-masing karakternya gitu. Jadi Giselle sebagai Thalita bawa ini kayak gini, berarti kita main ini kayak gini. Terus kalau Alma, Michelle Judith karakternya seperti apa lagi gitu. Itu nge-tweaking karakternya juga agak lama setiap draftnya pada saat itu, karena kita ngerubahnya lumayan signifikan gitu. Sampai akhirnya kita sepakati pakainya breaking the fourth wall gitu. Jadi tadi ada 3 konsep gitulah untuk film ini, tapi kemudian kita sepakat pakainya breaking the fourth wall gitu supaya lebih engage aja sama penontonnya gitu. Ya, tapi menariknya pada saat nonton tadi kita berasa diajak ngobrol sama Alma sih. Saya jadi peduli nih sama Alma nih, Mas. Iya, jangan baper loh. Iya, sama Alma kan katanya ngajak ngobrol lagi sebagai penonton ya. Jadi peduli sama Alma ya. Jangan baper loh, masih ada 3 lain loh ceweknya. Oh iya, Nggak terima. Iya, tapi kalau ini soalnya udah dianterin soalnya kita. Mas Raka, pertanyaan kedua tadi ada satu film Jepang tuh terinspirasi dari secara konsep. Kalau inspirasi justru kalau itu ya sih, maksudnya banyak beberapa film juga bisa menginspirasi film ini gitu. Tapi yang paling utama tuh terinspirasi sama series sama Fleabag kalau saya pribadi gitu, karena karakternya tuh dari awal memang kita bikin Pixie Dream Girls gitu. Jadi untuk Alma, jadi makanya lahirlah konsep Breaking the Fourth Wall gitu, karena ini Pixie Dream banget nih cewek si Alma ini gitu, ketemu dengan karakter ini kawin lah gitu. Jadi dari situlah kemudian kita ngerubah konsepnya gitu. Justru kita dari Fleabag inspiring konsepnya gitu. Apakah nanti juga akan ada sudut pandang dari yang lain, Mas? Dari Thalita atau dari Ayu Ya itu gitu? tergantung image. Ya, Ibu. Tergantung image sama dengan teman-teman nih. Iya. Kalau bisa Sampai, bantuin untuk nyampein message ini kemana-mana dan jadi bantu meramaikan balas budi. Iya kan? Yes, kita sama-sama jadi kita balas budi bersama ya. Yes. Siap. Selanjutnya Soalnya masih lolos, budinya masih lolos. iya, gimana nih? Silakan tadi sebelah kanan ya, silakan. Oke, nama dari mana dan pertanyaannya, silakan Mas. Oke, saya Adrian dari Maubo. Ya. Ya. Pertanyaan sih simple aja ya. Dilepas dari pengalaman saya juga, menurut Kak Gisela, kebaikan itu selalu harus dibalas atau bisa jadi itu justru tuh buat jebakan gitu, jebakan kita sebagai orang baik ke orang gitu. Mas, kalau boleh sedikit bridgingnya tadi, kayaknya menarik ya saat apa ada pengalaman apa memang Mas terkait love scam ini? Kayaknya di kepahitan Iya, pahit kan? asam-asam dikit. Kayaknya deep kayaknya. Jadi kayak Gisel dan juga Mas Reka juga bisa tahu nanti sudut pandangnya. Boleh dong ceritakan sedikit Mas? Kepo. Lebih ke Silakan. kepo ya. Jadi pengalaman saya tuh ada beberapa kali kayaknya dari terutama tuh dari finansial gitu loh. Jadi kayak misalnya ada kerjasama dan sebagainya, ataupun ada juga yang
hanya melihat dari keuangan dan sebagainya gitu sih. Nah, akhirnya saya ketipu dari beberapa puluh juta gitu sih. Wah, Waduh, wah kan berarti ada, tadi baru ditanya. iya ada korbannya Budi di sini nih. Mudah-mudahan udah sembuh ya Mas ya. Mudah-mudahan nggak sakit hati. Iya, nggak sakit. Tapi itu berlangsungnya udah lama atau Kamu nggak Mas gitu nanti jadi banyak. Masa duduk sini aja gimana? cerita pengalaman baru-baru ini atau udah Sebelum lama? pandemi. Oh sebelum pandemi. Masih berhubungan sama cewek. Jangan dong, kalau masih saya yang timpuk nih ceweknya ya. Tapi puluhan juta loh kenanya. Banyak. Banyak loh. Makanya pertanyaannya adalah Berapa? apakah kebaikan harus Ya, dibalas? harus dibalas atau itu bisa berdasarkan jebakan buat kita. Karena Mas Oh, salah satu soalnya korban ya. Mas salah satu korban yang kena itu karena dia baik pertamanya. Betul. Oh, Kena pancing. Apa Mas emang? Apa yang pertama dikasih? penasaran juga kan? Soalnya saya juga pernah. Kena pancing lipstick 2 biji. Kasih lipstick Jangan, 2 biji. yang itu jangan ditulis Ya, ya. ya. Bisa. Tapi udah Tahu diomong. dia sama keluarga-keluarganya. Iya, tapi udah diomongin. Oke, gimana pandangan Kak Gisel untuk Terima kasih. Mas Makasih, siapa Mas tadi? Adrian. Sorry. Adrian. Mas Adrian, silakan Thank you, duduk Mas. terima kasih Mas Ardian. Oke, ini menarik ya. Iya. Karena sebenarnya kita tuh nggak pernah ya diajarin untuk nggak berbuat baik sama orang. Dan kita dari dulu di budaya kita emang udah sewajarnya kita sebagai manusia ya diajarinnya berbuat baik, berprasangka baik, membalas kebaikan dengan kebaikan. Iya. Bahkan kalau di juga membalas kejahatan dengan kebaikan gitu. Cuman kalau dalam kasus ini kayaknya memang ada poin-poin yang mesti diperhatiin kali ya Mas. Kalau buat aku pribadi setelah berjalannya hidup belajar gitu, ada batasan-batasannya. Ya. Kalau membalas tetap harus balas dengan kebaikan, tapi berupa apa balasannya itu kan nggak harus selalu materi gitu yang kita kasih gitu. Kalau udah ngomongin ke sana padahal status juga istri bukan apa bukan, nah kayaknya itu kontrolnya mesti di kita ya. Yes. Itu kalau emang belum resmi belum apa ya jangan all in gitu loncatnya. Kayaknya benernya bukan kebaikannya Mas Adrian yang salah, tapi cara membalas kebaikannya itu yang mungkin kita perlu belajar lagi. Sama tadi Itu ada ngomong ke diri sendiri. Bener. sekali yang mengingatkan. Iya. Karena tadi dari karakter Talita tuh keluar satu statement yang menarik banget tuh, satu quotes yang bisa jadi pegangan juga. Lo harus curiga saat orang ini too good to be true. Asli. Iya kan, itu keluar Iya. dari. Is this too good to be true, you know? Nah. Jadi kalau too good to be true tuh kayaknya harus agak-agak kita Slow down, slow baby. down juga ya. Kan? Tarik napas, Ah. jangan mudah kayak sering-sering kena sulap gitu. Hmm. Tapi bukan berarti yang baik itu nggak ada loh. Betul. Kalau emang rezekinya ya kan, kita kan percaya kita juga selalu berusaha buat baik, pasti juga datang kebaikan kepada kita. Cuman biasanya yang baik itu nggak datangnya instan-instan gitu. Yes. Biasanya sih pasti ngelaluin proses dan bukannya baik semua, pasti ada kurang-kurang lebihnya gitu. Tepuk tangan dong untuk jawabannya Kak Gisel. Terima kasih. Terima kasih, Aduh, kita Mas. pengennya ngobrol lebih panjang lagi di Seru sini. ya, karena, ini kayaknya. seru banget nih di sini nih. Konseling Iya. aja Bang. Benar. Tapi di sini akan ada doorstop juga barengan sama Mas Reka dan juga Kak Gisel.